Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan sulit dalam juz 24. Jadi kita terus saja nomor 1 dalam surah Az-Zumar ayat 37. Di sini ketika kita berhenti ada lam yang ada tasydid. Maka cara bacanya adalah kita tekan lam ini. Contohnya, fama lahu mim mudil. Kita tekan lamnya. Mudil. Seterusnya dalam ayat 42. Di sini ketika di awal ayat ada alif yang tidak ada baris, maka di sini kita lihat ada alif lam ya. Maka setiap alif lam, alifnya itu berbaris di atas. Maka ini bacanya Allahu yatawaffal anfus. Allahu. Sedangkan ini ketika kita berhenti ada tanwin atas, maka ini mad iwad. Cara bacanya untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang satu, kita ganti dengan alif. Kita baca ajalim musamma. Seterusnya dalam ayat 46, di sini ada kalimah Allah atau lafaz jalalah atau lam jalalah. Jadi ini bacanya Allahumma kalau dibaca tanpa kalimah sebelumnya, Allahumma. Tapi sekarang ada kalimah sebelumnya, ada kuli. Maka cara bacanya kalimah Allah atau lam jalalah ketika ada huruf sebelumnya berbaris di bawah itu dibaca taghlis. Jadi kita baca Qulillahumma. Qulillahumma. Dibaca lah, bukan loh. Bukan qulillahumma, tapi qulillahumma. Kita panjangkan dua harkat. Qulillahumma. Seterusnya dalam ayat 49, di sini ada dua huruf mati. Lam ini mati dan min ini baris tanwin bawah. Baris bawah dengan mim kecil ini tanwin bawah. Jadi huruf mim ini tanwin bawah, ini adalah pendek. Kalau berhenti maka kita matikan mim ini. Bacanya ala ilm. Seterusnya dalam ayat 56, di sini ada ta mati bertemu dengan ta. Ini idgham mutajanisan. Ta ini yang asalnya qalqalah tidak dibaca lagi. Jadi ra ini terus melompat ke ta. Bacanya ma farrattu. Seterusnya dalam ayat 64, di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi cara bacanya ru ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Dan kebetulan di sini huruf yang ada tasydid adalah nun, maka kita dengungkan. Nun tasydid ini hukumnya wajibul gunnah, harus kita dengungkan. Setelah itu nun ini panjang karena ada tanda mad dan ya mati. Jadi kita panjangkan 6 harkat ru ini. Setelah itu kita dengungkan 2 harkat karena nun tasydid. Setelah itu kita panjangkan ni ini karena tanda mad dan ya mati. Kita baca ta'muruni a'budu. Ta'muruni a'budu.
Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada nunnya. Seterusnya dalam ayat 69, di sini ada ji. Setelahnya ada sifir mustadir. Maka ini abaikan saja. Jadi ji ini terus kepada ya ini. Jadi ji ini panjang karena ada tanda mat dan ya mati. Ji ini panjang karena ada tanda mat dan ya mati. Kita baca waji'a bin nabiyin. Waji'a. Seterusnya dalam ayat 75, di sini kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Maka ha ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca wa taral malaikata haffina min. Seterusnya dalam surah Ghafir ayat 1. Di sini pada ayat 1 surah Ghafir ada huruf fawatihus suwar. Jadi ini kita baca satu-satu. Jadi ini bacanya bukan hama, tapi adalah ha mim. Ha mim. Ha ini panjangnya 2 harakat, mim ini panjangnya 6 harakat. Kita baca Hamim. Hamim. Hamim ini juga ada dalam surah Fussilat ayat 1. Jadi cara bacanya sama ya. Seterusnya dalam surah Ghafir ayat 8. Di sini ada tanwin. Ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasol. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasol, ini hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Jannati adninillati. Dan sebelahnya sini ada damati bertemu ta. Ini idgham mutajanisain. Sama seperti tadi, da ini tidak terjadi qalqalah. A terus melompat ke ta. Wa'attahum. Seterusnya dalam ayat 17, di sini ada alif lam di awal. Maka alif ini adalah berbaris di atas. Al-yauma. Sedangkan di sini ada waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ma ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan ini mat lain. Jadi kita panjangkan 2 harakat minimum baru kita matikan mimnya. Kita baca La zulmal yaum. Seterusnya dalam ayat 34 dan 35, di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita mulai dari awal ayat, yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Jadi cara baca yang pertama kita mulai dari awal ayat. Di sini ada alif lam, maka otomatis ketika alif lam, alif ini berbaris di atas. Bacanya Alladzina yujadilun. Sedangkan cara baca yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini nun wiqayah. Jadi cara bacanya tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Bacanya Man huwa musrifum murtabunil ladzina yujadilun.
Murtabunil ladzina. Murtabunil ladzina. Seterusnya dalam ayat 42, di sini ada sifir. Ini sifir mustatil. Bermakna ketika kita wasalkan, ketika kita teruskan itu adalah pendek. Kita baca ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum. Ketika kita sambung ini pendek. Tapi kalau kita berhenti di sini, kita wakafkan, kita berhenti di sini itu menjadi panjang. Contoh ma laysa li bihi ilmu wa ana. Nah, kalau berhenti menjadi panjang. Tapi kalau kita teruskan menjadi pendek. Wa ana ad'ukum. Seterusnya dalam ayat 47 kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya ha ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf ja. Kita baca wa idh yatahajjuna finnar. Wa idh yatahajjun. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Seterusnya dalam ayat 34 surah Fussilat, di sini ada hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Jadi cara membaca hamzah wasal ini dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Fa. Fa ini berbaris di atas. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca idfa' billati. Idfa' billati. Seterusnya dalam ayat 38, di sini ada tanda yang biasa kita temukan. Ini adalah ayat sajadah. Menandakan ketika kita membaca ayat ini, kita disunahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Apa yang dibaca ketika sujud sajadah atau sujud tilawah? Ini. Seterusnya dalam ayat 44, di sini ada tanda titik hitam. Ini adalah tashil. Tashil itu adalah meringankan. Maka di sini ada hamzah berbaris di atas, dan ketika kita membaca alif ini kita ringankan. Contohnya a'jamiyu. A'jamiyu. Jadi ketika membaca alif ini kita ringankan. A'jamiyu. Jadi kita ada ringankan alif ini. A'jamiyu. Sedangkan di sini ada tanwin atas ketika berhenti, ini mad iwad. Maka cara bacanya untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang satu, kita ganti dengan alif. Kita baca wa huwa alaihim ama. Wa huwa alaihim ama. Jadi itulah bacaan sulit dalam juz 24. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.